KBR Inspiratif, terpercaya. Masih bersama saya Ines Nirmala di siaran Ruang Publik KBR dan juga bersama dengan kita ada Dr. Joseph F. William, Kasubdit Koordinator Relawan Kesehatan Satgas COVID-19 dan juga Dr. Alisa Nurul Mutia dari Rumah Sakit PMI Bogor. Pagi hari ini tema yang kita bahas adalah pasien isoman COVID-19 dan tantangannya. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh IFRC. Untuk membahas tema kita pagi hari ini juga sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Ini langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Wikan Wiratsongko. Masalah yang sering dihadapi pasien isoman adalah kondisi rumah dengan kamar yang terbatas, sehingga tetap bisa terjadi kontak dengan anggota keluarga yang lain. Ada saran dok soal ini? Terima kasih dari Bekasi. Bagaimana Dr. Joseph mungkin bisa menanggapi? Oke, kalau memang kondisi rumah, misalnya contohnya kamarnya hanya satu, atau misalnya kamar mandinya emang kecil dan ruangan space antara kamar dan kamar mandi itu juga kecil, itu saya sarankan untuk melakukan isolasi mandiri di isolasi kewilayahan ataupun isolasi mandiri terpadu yang ada yang terdekat dengan menggunakan perujukan dari puskesmas atau dari satgas kewilayahan yang ada. Satgas kewilayahan ini tidak perlu dari kabupaten kota, tapi bisa dari mulai RT, RW, nanti teruskan ke kelurahan, kecamatan. Biasanya di kecamatan juga kemarin sudah disarankan untuk di setiap kecamatan ada isolasi mandiri kewilayahan ya di kecamatan gitu. Nah, itu untuk melakukan di isolasi mandiri kewilayahan. Nah, nanti kalau misalnya memang kewilayahan itu tidak ada atau misalnya fasilitasnya sudah penuh, bisa dilakukan juga isolasi mandiri di terpadu yang sekarang banyak disediakan oleh Pemda maupun juga oleh komunitas maupun juga oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sekarang. Jadi bisa disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di luar rumah gitu. Kalaupun misalnya terpaksa tidak bisa ataupun tidak ada, kita bisa melakukan suatu siasat dengan melakukan penjadwalan rotasi, gitu kan, rotasi. Jadi jam berapa sampai jam berapa itu adalah waktunya pasien untuk mandi. Yang lain itu berada di ruangan yang lain yang tidak jaraknya aman lah ceritanya. Jarak aman itu adalah mungkin di atas 3-4 meter ya dari pasien tersebut gitu. Sehingga tidak terjadi kontak. Mungkin itu. Iya. Terima kasih. Nah, untuk tempat isolasi terpadu atau tempat isolasi kewilayahan itu masyarakat bisa mendapatkan informasinya dari mana, Dok? Untuk isolasi kewilayahan atau terpadu itu bisa didapatkan dari dari satgas setempat yang terdekat. Jadi dari Pak RW, RT, kalau tidak ada nanti minta tolong sama Pak jangan sendiri, artinya minta tolong sama Pak RT, Pak RW untuk menanyakan ke kelurahan gitu. Ataupun nanti bisa dari kelurahan bisa bertanya ke puskesmas. Jangan yang keluarga ataupun yang terisolasinya malah jalan-jalan cari informasi sendiri ya. Nanti jadi menularkan kemana-mana gitu. Atau malah diam aja ya. Lebih baik diberitahu kepada perangkat setempat, ketua RT atau ketua RW gitu ya. Oke, Dokter Alisa mungkin mau menambahkan, Dok? Ya, ini mungkin salah satu yang menjadi masalah juga. Kami sebenarnya setiap kali bertemu dengan pasien yang direncanakan isolasi mandiri selalu memberikan edukasi bahwa harus lapor RT, RW, puskesmas setempat. Tapi masih ada keengganan nih dari pasien-pasien, mungkin ada banyak penghalang sosial ya, mungkin takut atau malu atau sebagainya. Padahal dengan melapor itu Anda akan sangat-sangat terbantu begitu. Untuk kalaupun memang suatu hari pada saat pemantauan Anda membutuhkan perawatan, maka akan sangat dibantu oleh Satgas kewilayahan dan puskesmas terdekat begitu. Iya. Nah, Dokter Alisa, untuk pasien isoman di rumah yang mengalami gejala-gejala COVID-19, ini apa saja yang dianjurkan untuk mengatasi gejala COVID-19 ini pada pasien isoman dan apakah obat-obatan itu juga dibutuhkan, Dok?
Jadi nanti tergantung dari gejalanya sendiri ya. Pasien isoman itu berarti adalah pasien yang tidak bergejala atau gejala ringan. Nah, kalau Anda melaporkan kondisi ini kepada Satgas Kewilayahan dan dengan FKTP terdekat, pasti akan dilakukan monitoring. Kemudian akan diberikan paket obat-obatan yang sesuai yang standar dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu sebenarnya sudah cukup. Nanti untuk obat-obat tambahan itu cukup untuk obat-obatan simptomatik istilahnya. Jadi untuk mengurangi gejala saja, misalnya obat demam, obat mual, obat diare, itu jenis-jenis obat-obatan yang sebenarnya over the counter, jadi bisa dibeli sendiri. Gitu. Tidak perlu membeli obat-obat yang berlebihan atau yang mahal-mahal gitu ya. Karena kalau Anda isoman, berarti Anda bergejala ringan, cukup dengan obat-obatan yang diberikan oleh Satgas. Iya. Nah, kalau untuk pasien isoman ini mungkin ada tips dari Dokter Alisa bagaimana cara memenuhi asupan gizi makanan bagi mereka dan apa saja nih yang bagus buat dikonsumsi? Tentunya saatnya isoman ini adalah wake up call ya buat kita semua. Saatnya kita merubah pola makan yang sebelumnya mungkin berantakan menjadi baik gitu ya, menjadi pola makan yang dianjurkan. Dietnya itu pola diet yang seimbang. Jadi harus ada cukup karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah, dan air itu harus cukup. Nah, salah satu tips trik yang biasa kita ajarkan adalah ini kan kalau pasien isoman pasti hampir tidak mungkin sedang sakit harus menyiapkan segalanya ya. Biasanya pasien dibantu oleh keluarga. Gitu. Jadi kita bisa, yang disarankan adalah makan makanan yang tadi sudah saya sebutkan ke-5 golongan itu dalam bentuk segar. Kalau misalnya sulit, ada istilahnya namanya food prep ya, food preparation. Jadi kita bisa beli bahan-bahan segar, kemudian disiapkan untuk bisa dimakan sampai 1 minggu ke depan begitu. Jadi disiapkan dalam satu waktu, kemudian bisa dibekukan pada saat pasien mau makan, pada saat waktunya makan, itu bisa tinggal dihangatkan begitu. Nah itu bahannya segar, kemudian juga bersih dan mudah nanti penyajiannya. Karena nutrisi pada pasien COVID ini sangat penting, nutrisi dan cairan harus tercukupi selama dalam masa isolasi mandiri. Iya. Jadi kalau misalnya ada tetangga mungkin juga yang sedang melakukan isolasi mandiri, kita juga bisa bantu untuk memberikan makanan juga ya, kirimkan buah atau makanan bernutrisi. Iya, kalau bisa memang pilih buah-buahan yang tidak mudah busuk ya. Ya supaya kan pasien-pasien isoman dan keluarganya itu pasti mengalami kesulitan untuk mengakses makanan gitu ya. Untuk beberapa hari ke depan, maksudnya dari mulai dia isoman sampai beberapa hari ke depan pasti tidak mudah untuk mereka mengakses makanan gitu, belanja dan segala. Jadi memang disiapkan makanan yang bisa bertahan lama. Kemudian kalau memang sangat penting untuk punya peer group yang suportif ya. Itu jadi mulai dari sekarang kita nanti ini dalam kondisi yang sudah membaik Indonesia ini sepertinya kita siap-siap kalau badai datang kembali gitu. Jadi siapkan peer group di wilayah masing-masing, di keluarga masing-masing. Jadi bila ada anggota keluarga atau anggota masyarakatnya itu terkena, kita bisa sama-sama saling bantu, termasuk dalam hal makanan. Iya, baik. Nah, sekarang saya mau ke Dr. Joseph. Ini apa yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 saat ini untuk memastikan bahwa pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah bisa mendapatkan penanganan yang memadai, terlebih lagi kalau misalnya ada pasien komorbid yang terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah. Oke, baik. Kami di Satgas itu kita yang kemarin baru kita launching, yaitu layanan informasi, layanan bantuan informasi LBI ya, bantuan informasi. Nomornya nanti bisa di googling aja. Itu di situ kita membantu masyarakat yang membutuhkan, contohnya informasi apa yang harus dikerjakan pada saat isolasi mandiri, kemudian isolasi apa yang misalnya contohnya nih.
kebutuhan tabung oksigen di wilayah gitu kan, di Jakarta, Bandung. Sementara ini layanan bantuan informasi ini baru bisa diakses untuk Jakarta dan Bandung. Nah, ataupun juga misalnya ada kebutuhan ambulans, itu bisa juga dibantu di sana. Ataupun juga kebutuhan bantuan untuk mencari tempat rawat isolasi ataupun ICU atau HCU gitu yang dibutuhkan. Ataupun dengan misalnya contohnya atau hal-hal yang lain dengan wilayahan, itu juga nanti di sana kita bisa bantu. Tapi ini berbasisnya bukan berbasis telepon, tapi ini berbasis pada WA gitu. Jadi kita menggunakan sistem WA. Nanti dari WA itu nanti akan kita guidance dan kita bantu gitu. Jadi ini salah satu yang kita coba. Kemudian di sisi lain juga kita juga sedang mengaktifkan relawan-relawan di kewilayahan yang tadi saya di awal sudah sebutkan. Ini kita sedang buat sistem dan juga sedang buat pelatihan-pelatihan ini untuk supaya di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota ataupun juga di provinsi itu nanti memang ada yang bisa assisting mereka yang membutuhkan gitu ya. Jadi nanti bukan mereka relawan ini bukan bekerja sendiri, tapi nanti merangkul Karang Taruna maupun juga ormas-ormas yang ada di sekitar masyarakat. Iya. Itu mungkin ya. Wah, yang tadi menarik tuh, Dok, seputar layanan bantuan informasi menggunakan WhatsApp ya. Ini mungkin nanti bisa diinformasikan juga nomornya kepada pendengar kita. Bisa menghubungi kemana? Boleh. Oke, baik. Nah, sekarang kita jeda dulu sejenak.